Perkenalkan, nama saya Wahyu Agus Firmanto, Jabatan Pengelola Pertanahan, Unit Kerja, Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul pada kegiatan saat ini meskipun terbatasi oleh adanya pandemi sehingga kegiatan kita laksanakan secara daring. Namun semoga semua itu tidak menghalangi semangat kita dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, terutama dalam kegiatan distance learning kali ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mendapatkan tugas untuk menganalisa isu aktual yang terjadi di instansi kita, disertakan dengan fakta yang ada, dilanjutkan dengan pemilihan isu prioritas dan alternatif penyelesaian masalah. Berbicara mengenai isu, yang paling umum kita jumpai di instansi ATR BPN adalah tentang gencarnya pendeklarasian zona integritas pada masing-masing kanta. Sudah seharusnya menjadi sebuah keharusan dan kewajiban setiap instansi pelayanan publik untuk mendeklarasikan hal tersebut. Namun fakta di dalamnya, keseharian pelaksanaan deklarasi zona integritas tidak semudah apa yang dibayangkan dan diucapkan. Banyak isu-isu yang terjadi di dalam pelaksanaan zona integritas. Saya mengambil contoh, salah satunya apel pagi. Apel pagi dilaksanakan 2-3 kali dalam seminggu dengan jadwal random atau berbeda-beda di tiap minggunya. Namun fakta yang terjadi di sekitar kita, tidak semua pegawai bisa mengikuti apel pagi tersebut. Ada yang hanya ikut serta sekali atau 2 kali dalam seminggu, ada yang bahkan tidak bisa ikut sama sekali karena beberapa hal. Akhirnya, kegiatan apel yang seharusnya diikuti atau dilaksanakan oleh semua pegawai tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Setelah kita telusuri dan mencoba mencari tahu penyebab beberapa pegawai yang tidak mengikuti apel pagi, terdapat beberapa alasan yang memang tidak bisa dipungkiri. Itu bukanlah serta-merta sebuah kesalahan yang harus disalahkan sepenuhnya ke pribadi yang bersangkutan. Setelah kami mencari tahu, ada berbagai macam alasan mengapa tidak semua pegawai bisa mengikuti apel pagi tersebut, yaitu 1. Terhalang oleh urusan yang mendesak. Misalnya ada urusan penting di luar kantor. 2. Faktor terlambat bangun pagi karena waktu istirahat malam hari digunakan untuk lembur atau menyelesaikan pekerjaan kantor yang mendesak atau juga menjadi salah satu faktor. 3. Kondisi cuaca di sekitar tempat tinggal pegawai yang sedang hujan lebat misalnya atau angin kencang. 4. Adapun urusan lain yang berkaitan dengan urusan atau tugas kantor seperti menginap di desa dalam melaksanakan baik pendataan ataupun pengukuran dalam kegiatan PSN. Setelah melihat berbagai contoh fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa ketidakikutsertaan pegawai dalam mengikuti apel pagi bukanlah sepenuhnya kesalahan yang harus ditanggung oleh pribadi pegawai yang bersangkutan. Pada kasus poin E, seringkali dialami dan terjadi pada beberapa pegawai, terutama bagi mereka yang terlibat langsung dalam PSN atau program strategis nasional, baik itu PTSL, redistribusi tanah, dan program-program lain yang menjadi program prioritas. Hal di atas adalah merupakan salah satu contoh kecil dari sekian penyebab. Masih banyak hal-hal lain seperti para petugas ukur yang harus menyelesaikan program PSN dan pekerjaan rutin dalam waktu yang berjalan bersamaan. Tentunya, pekerjaan-pekerjaan yang banyak itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu jam kerja normal dalam sehari. Maka dari itu, mau tidak mau harus diadakan lembur mengambil jam malam untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut guna mempercepat dan tidak memperlambat penyelesaian. Hal-hal di atas tentunya menurut saya tidak hanya terjadi di lingkungan instansi kita saja. Juga bisa terjadi beberapa instansi atau lingkungan kerja, terutama pada instansi pelayanan yang mempunyai mobilitas tinggi dan kekurangan SDM.
Sebagai tindak lanjut atas isu dan permasalahan di atas, tentunya kita dituntut untuk mencarikan solusi agar permasalahan tersebut bisa cepat terselesaikan. Menurut pandangan saya, hal-hal di atas dapat diantisipasi atau minimal dapat diselesaikan dengan cara atau langkah sebagai berikut. 1. Membuat jadwal apel pagi yang jelas dalam seminggu, semisal hari Senin atau Rabu. 2. Adapun untuk perubahan jadwal setidaknya diumumkan sehari sebelum pelaksanaan, tidak secara mendadak. 3. Dengan adanya jadwal yang jelas, dapat mempermudah untuk para pegawai mengatur waktu. 4. Artinya, ketika besok akan dilaksanakan apel pagi, mungkin malam ini waktu untuk lembur ditiadakan terlebih dahulu. Hal-hal di atas merupakan suatu hal yang sangat berperan dalam menciptakan suatu kedisiplinan pegawai dan memiliki pengaruh yang sangat-sangat besar untuk mensukseskan tercapainya zona integritas di lingkungan kerja kita. Namun perlu juga kesadaran yang tinggi dari masing-masing pegawai untuk menunjang hal tersebut. Karena yang paling terpenting dalam semua hal ini, guna mensukseskan sesuatu adalah sebuah kesadaran diri dari masing-masing individu untuk membentuk sebuah karakter pegawai yang melayani, profesional, terpercaya. Dengan menyadari akan pentingnya nilai-nilai bela negara, tentunya akan sangat membantu membawa kita dalam turut serta berperan mengambil andil mensukseskan suatu program yang sedang dijalankan. Dan juga, selain kesadaran diri dari masing-masing individu, hendaklah kita juga saling membimbing antara satu rekan kerja dengan kerja lainnya jika ada yang mengalami lalai. Demikian sedikit ulasan saya mengenai isu aktual yang terjadi di lingkungan masing-masing. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan, saya jabarkan, dapat memberikan manfaat untuk para pembaca dan tentunya menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran masing-masing pribadi akan pentingnya sikap bela negara. Semoga problematika kecil apel pagi ini dapat terselesaikan dan kita semua instansi ATR BPN dapat menerapkan zona integritas yang sebesar-besarnya dan semoga kita semua senantiasa diberikan jalan dan petunjuk oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.